Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha bertemu lagi dengan Ibu Nita pada pembelajaran tematik tema 2 subtema terakhir. Subtema 4 pembelajaran 5 dan 6. Ini adalah pembelajaran terakhir kita pada buku tematik tema 2. Setelah ini kita PTS dulu, kemudian kita akan berganti buku dengan buku tema 3. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar membaca doa dulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Oke, siapkan semua peralatan kalian. Kita siap-siap mau belajar ya. Jadi, setelah kalian menonton video ini, kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya. Ayo mengamati. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Rani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Ayo kita baca bagian-bagian yang ada pada buku ini dengan nyaring. Buku, judul, gambar, sampul, lembar, penulis, halaman. Ayo mengamati halaman 176. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang, agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Ya, diingat ya nak ya, jaga mata kita agar mata selalu sehat. Baik, ayo mengamati selanjutnya. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Kita bantu yuk anak-anak. Gambar pertama, Udin sedang membaca buku di bawah pohon. Kemudian untuk gambar keduanya, Edo datang menemani Udin. Untuk gambar ketiganya, Udin mengucapkan sampai jumpa besok ya pada Edo. Dan gambar keempat, Udin pulang ke rumah. Halaman 179. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Sekarang hitunglah jumlah suku kata-kata di bawah ini. Buku. Nah, itu terdiri dari 2 suku kata. Bu, berapa? 2 juga, betul. Sekolah. Itu terdiri dari 3 suku kata. Sebelah, 3. Pelajaran, 4. Pelataran, 4 juga. Kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Seperti buku dengan baku, itu sama bunyinya ya. Itu sudah kata ya nak, bukan suku kata. Kalau suku kata dibagi-bagi ya. Kalau udah digabung itu namanya kata. Sekolah sama sebelah itu bunyinya hampir sama. Pelajaran dan pelataran itu juga hampir sama. Ayo berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama ya nak. Rajin berlatih, kalian pasti bisa. Ayo membaca. Halaman 180 ya nak. Siti membaca buku cerita dengan judul Si Putih Tak Mau Belajar. Dengerin ya sambil disimak. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca.
Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih, kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, baik dari cerita tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan ini tidak? Siapa yang menjadi guru di hutan? Ayo, nanti kalian jawab ya, Nak. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Gampang sekali ya, Nak. Mengapa si putih tersesat? Kalian tentu ingin pandai membaca. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Ayo kita bantu Siti. Perintahnya, kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Hitunglah banyak suku katanya. Ya, masih ingat kan, Nak? Nah, yang pertama tuh ada burung. Suku katanya ada berapa tadi? Ingat ya, suku kata itu yang dipenggal. Bu sama rung, jadi 2. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama, kalian cari. Yang bunyinya hampir sama apa? Kurung. Begitu ya, Nak ya. Terus yang kedua nih yang warna ungu. Nah, ada lagi membaca misalnya. Nah, ada berapa itu suku katanya? Mem, ba, sama ca. 3 suku kata. Nah, coba cari kata lain yang bunyinya hampir sama, yaitu membawa. Dilanjutin ya, Nak. Halaman 182. Membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di samping. Lingkari pola yang kalian temukan. Coba kalian amati. Dapatkah kalian membedakan polanya? Ada pola dengan perbedaan ukuran. Seperti ada kecil, sedang, dan besar. Ada pola dengan perbedaan warna. Lihat ya, Nak. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Dan ada pola dengan perbedaan jenis benda. Seperti buku, pensil. Buku, pensil. Sambil diperhatikan ya, Nak. Agar kalian lebih paham, ayo kita berlatih pada halaman 183. Beni dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Beni menebak benda apa yang belum ada. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Pola pertama, kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Titik-titik, sedang, besar. Kira-kira apa ya? Pola kedua, biru, merah, kuning. Biru, titik-titik, kuning. Apa ya? Nah, kalian isi di bawahnya ya, Nak. Dibaca perintahnya, Nak ya. Hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Kayak tadi. Kemudian tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah bendanya. Bola itu ada berapa semuanya? Setelah kalian isi ya. Terus pensil ada berapa dan yang tabung warna biru ada berapa? Ayo mencoba. Halaman 184. Beni semakin rajin berlatih. Beni berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Beni menyelesaikan soal berikut. Dilihat, Nak ya. Lengkapilah pola gambar di bawah ini. Nah, itu ada pola 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu sudah lengkap ya, Nak. Sekarang yang bawahnya 3, 1, 2. Nah, lanjutkan yang kotak kosong itu ya dengan pola yang tadi. Kemudian ada pola pensil 3, 2, titik-titik. Kira-kira apa ya?
Kamu lihat yang paling ujung ini, yang paling ujung tuh ada 1 kan, berarti polanya 3, 2, 1. Kamu lanjutin terus selanjutnya sampai bawah ya nak. Ya, hebat anak pinter. Alhamdulillah, sampailah kita pada tugas hari ini. Tugas pertama, kalian kerjakan halaman 179 dan 180. Kemudian lanjutkan, kalian kerjakan halaman 181-nya, 183 dan 184. Ya, kalian kerjakan dengan baik, dengan benar. Kemudian dijadikan satu lewat PDF atau di grid, kemudian baru kirim ke classroom Ibu Nita. Ditunggu ya nak, lakukan dengan sebaik-baik kemampuan kalian. Baiklah nak, dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini berarti selesai sudah buku tematik tema 2 kita pelajari. Semoga anak-anak mampu untuk menguasainya ya nak. Insya Allah kita siap untuk melakukan ulangan dan PTS-nya nanti. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.